Oke, kita masuk ke pembelaan dan penolakan terhadap tindakan ini. Yang pertama, kita akan masuk ke ke penolakan dulu. Oke. Kenapa masyarakat ada yang menolak tindakan ini? Pertama, mereka sudah mengetahui tindakan ini salah secara hukum. Karena apa gunanya pihak yang berwenang, misalnya polisi, tentara, dan fasilitas hukum dan lain-lainnya, yang sudah jelas akan memberikan sanksi terhadap misalnya kecelakaan tadi, apa gunanya mereka jika kita menghakimi mereka secara hukum, secara mandiri? Apa gunanya? Hal ini menunjukkan seakan-akan pihak berwenang tadi tidak ada kerjanya. Lain cerita jika memang oknum pihak berwenang di sana tidak bekerja, saya wajarkan. Namun ketika misalnya kecelakaan ini terjadi dan ada pihak berwenang yang sudah mengendalikan situasi dan kita masih melakukan tindakan itu, seakan-akan itu seperti tidak ada gunanya pihak-pihak berwenang tadi. Nah, itu dia alasan yang pertama. Dan yang selanjutnya, mereka merasa, yang menolak tindakan ini merasa bahwa seharusnya pelaku itu bisa dihukum secara adil sesuai dengan kejahatannya. Contoh kecelakaan tadi, ya, bisa dihukumi misalnya 7 tahun penjara dan lainnya. Kan ada hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi mereka berpikir, jadi untuk apa hukum diadakan? Untuk apa hukum ada di negara ini sedangkan mereka melakukan hukum sendiri? Ada poin pembelaan. Mereka membela, mereka pro terhadap tindakan main hakim sendiri. Kenapa begitu? Ya, mungkin dalam kasusnya rasa kecelakaan ini mungkin mereka merasa empati, merasa peduli dengan korban tersebut, dan mungkin merasa kesal, ya kan? Apalagi kalau ketika dia dirugikan oleh insiden itu, maka bisa diwajarkan mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut, ya. Sekali lagi saya hanya mewajarkan, bukan membenarkan. Oke. Nah, jadi kita masuk ke bab ketiga. Nah, bab ketiga kita akan membahas tentang hukum dan solusi. Bagaimana hukum mengatur tindakan main hakim sendiri? Di Indonesia, sejauh yang saya telusuri, membaca jurnal dan dan lainnya, memang belum ada hukum tertentu yang spesifik membahas tentang tindakan main hakim sendiri ini. Namun di dalam tindakan itu, ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, itu ada cabangnya, yaitu penyiksaan, perusakan properti, dan lain-lainnya yang merugikan pihak yang yang merugikan korban main hakim sendiri. Nah, itu ada beberapa pasal yang seperti ini saya sudah tampilkan tadi. Oke, baca sendiri teman-temannya karena tingkat literasimu yang harus membaca. Jadi misalnya tindakan penyiksaan, ya kan, atau di kasus video tadi itu adalah perusakan properti karena mobilnya hancur, dirusak-rusak, kan, apalagi di situ sang wanita sudah berdarah-darah dan lain-lainnya. Jadi bisa dikenakan pasal berlapis mereka yang melakukan tindakan tersebut. Jadinya itulah beberapa hukum yang saya ketahui dan teman-teman bisa baca lebih lagi tentang hukum-hukumnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusi agar tindakan ini tidak terjadi tentunya kita introspeksi dulu diri kita masing-masing. Ketika kita melihat suatu kejahatan, kita bisa mungkin tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Oke, misalnya kecelakaan ini mungkin kita bisa menolong mengamankan pelaku sebelum pihak yang berwajib datang. Jangan kita ikut mencelakai dan menghadik anak orang Anda. Jadi cukup diamankan saja sebelum pihak berwajibnya datang. Nah, solusi yang kedua, sebisa mungkin menyikirnya baik-baik ya Bu ya. Oke, solusi yang berikutnya, pihak berwenang, misalnya polisi, ya kan, polisi lalu lintas, satgas kan, bisa dengan cepat mengatasi mengatasi tindakan ini, misalkan kasus seperti ini.
Jadi diharapkan dari pihak berwenang, misalnya polisi dan lain-lainnya, satgas, lalu lintas dan lain-lain, ketika ada kecelakaan atau lain-lain atau misalnya tindakan yang merugikan orang lain, diharapkan gercep untuk mengatasi kasus tersebut. Itu saja. Pihak berwenang mungkin harus lebih gercep lagi dalam mengatasi hal ini. Saya tahu mungkin di dalam video itu pihak berwenang setempat, misalnya polisinya, satgas lain-lain itu sudah seefisien mungkin, sudah secepat mungkin mengatasi kasus tersebut. Jadi saya minta untuk pihak-pihak terkait tidak hanya instruktur pemerintahan saja yang kita harus minta kemajuannya, dari kita sendiri harus introspeksi, harus improve dari sebelumnya. Tidak hanya kita menyalahkan pemerintah, namun kita sekali-kali harus juga menyalahkan diri kita sendiri atas perbuatan yang terjadi di sekitar kita. Oke, teman-teman. Oke, jadi intinya tindakan main hakim sendiri itu salah ya. Tapi menurut saya, argumen saya bisa mewajarkan hal itu terjadi. Oke. Ada beberapa faktor yang dimana saya bisa mewajarkan tindakan itu terjadi dan ada yang tidak. Jadi saya tidak ada di pihak pro atau kontra. Saya tidak membela ataupun menghardik tindakan tersebut. Saya di pihak netral, oke, karena saya tidak mau digoreng. Tapi kalau digorengnya bisa saya viral, tidak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya. Jika saya ada kata salah, mohon dimaafkan. Ketika mungkin saya masih grogi dan lain-lainnya, mohon dimaafkan karena ini first time saya tampil on kamera, oke, dan mungkin agak gugup dan lain-lainnya. Mohon maaf, saya juga mungkin masih menggunakan kata kunci ya, masih melihat buku referensi ya, tapi penjelasannya kurang lebih dari saya sendiri secara live track, oke. Nah, jika saya ada kesalahan dari data-data dan juga opini saya yang salah, mohon mohon dikoreksi oleh teman-teman di kolom komentar. Kita saling berdiskusi, beradu argumen di sana. Kita beropini dengan santai, tidak adanya selisih, oke. Karena sekali lagi ini hanyalah sebuah video argumen dan ini adalah media kita untuk argumen, oke, teman-teman semuanya. Jika ada data-data saya yang salah, bisa teman-teman referensi. Dan jika teman-teman ingin melihat referensi ataupun beberapa kasus undang-undang yang saya bawakan tadi, teman-teman bisa lihat di link di deskripsi, oke, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jika saya masih bernapas besok harinya, maka otomatis kita semoga akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Kami mengucapkan stay kritis, and life more. Ciao.